Judulnya Sengkuni 2019. Nanti kapan-kapan saya cerita mengenai Sengkuni ini. Anda pasti kecelek dan semua yang nonton pasti kecelek. Karena Anda pikir itu saya sedang ngomong garis, tidak. Saya tidak ngomong garis, tidak ngomong bidang, tidak ngomong bangunan, tapi ngomong ruang. Sengkuni dalam arti ruang. Dan Sengkuni itu tidak usah nyari kemana-mana. Anda berkaca sebenarnya ada unsur Sengkuni di wajah yang Anda temukan di balik kaca itu. Dan hampir tidak ada yang tidak sengkuni di Indonesia sekarang ini. Tapi sengkuni Indonesia ini sangat rendah derajatnya sebagai manusia, kan penjahat aja ada yang derajatnya tinggi, ada yang rendah, Mas. Ini sebagai penjahat Indonesia ini rendah sekali derajatnya. Sudah jahat rendah. Kalau sengkuni ini nyun sewu nih, Pak Muzamil, tidak apa ya. Sengkuni ini kan cuma provokator, Mas. Lici, yuwaswisu visuduri, haulihim gitu ya. Hanya ngipas-ngipasin hati, memprovokasi, kan gitu tok. Itu kejahatannya tidak sampai ke terorisme, tidak sampai ke pengeboman bunuh orang massal, kan tidak sampai ke Westerling, tidak sampai ke pembunuhan massal. Sengkuni itu hanya seorang provokator, hanya seorang yang abal-abal aja. Itu dahsyat, menurut saya sangat tinggi kepribadiannya Sengkuni itu karena melihat sejarahnya Sengkuni. Sengkuni itu singkat kata, karena suatu hal, seluruh keluarganya, bapak, ibunya, dan saudaranya 100 orang dipenjara oleh Prabu Destoroto yang mengawini kakaknya Sengkuni. Ya. Dan setiap orang yang dipenjara dari 102 orang itu hanya dikasih sebutir nasi untuk makan sehari. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Sebutir nasi. Meskipun 100 butir nasi kan cuma segini, Mas. Untuk makan satu orang juga tidak kenyang, tidak akan bisa bertahan hidup. Maka singkat kata mereka berdiskusi, bapaknya ambil keputusan dan disetujui bahwa di antara 101 orang ini, 102 seharusnya, tapi yang satu kan jadi permaisurinya raja yang menghukum itu, yang wajahnya ditutup sepanjang hidupnya untuk protes kepada nasibnya dan seterusnya. Diambil keputusan bahwa harus ada yang hidup di antara 101 orang ini. Maka yang 100 orang merelakan untuk dimakan oleh yang satu. Jadi Sengkuni itu bertahun-tahun kerjanya adalah makan saudaranya. Mutilasi, digoreng kikilese, digoreng sikilese, dirijine dikletusi, terus mari ngono motone di oseng-oseng, terus mari ngono jantungnya dirogoh, dicucup kayak jamu. Pokoknya sekian tahun dia di penjara, dia makan adik-adiknya sebanyak 98 orang dan bapak ibunya sebanyak 2 orang. Jadi dia menjadi jahat karena dia pernah dipaksa makan untuk regenerasi ini. Ya, untuk regenerasi, untuk kehormatan keluarga, harus hidup. Maka cara satu-satunya untuk hidup adalah makan 98 adiknya, seperti Sumanto itu. Tapi satu persatu. Mas, Anda pernah membentak ibu Anda? Pernah membentak ayah saya? Pernah membentak